Indonesia. Kaget. Untung kamu gak punya jantungan. Untung ya. Selalu deh kalau aku menyapa, hai Iya dia kan kayak anak kecil cegukan. Iya, kurang karena minum Nuka air tuh putih. antara gerakan tangan sama ucapan gak sinkron kan harusnya hai, dia enggak, dia tangan dulu baru hai. Jadi gue gak siap. Hai itu gitu kan. Ketemu lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih ada saya Ditan Sudiro. Dan masih ada Nuka Azita juga yang nemenin kakak-kakak semua dan milenial semua. Tadi gue tegesin lagi, tadi kan gue udah bilang sama kakak-kakak bahwa kita bakal ngasih tahu tanda-tanda bahwa kita berada, kayak apa sih tanda-tandanya ketika kita berada di lingkungan yang toxic friends, teman-teman kita toxic semua. Toxic itu sebenarnya pada dasarnya artinya adalah racun. Dasar kau kayak yang racun gitu. Bisa. Iya, toxic tuh pada dasarnya adalah racun gitu. Kalau kita minum toxic, kita jadi keracunan. Intinya adalah seperti itu. Nah, kalau kita main sama temen yang kayak gini, bisa keracunan, bisa sakit kita. Ya, nggak depresi baik. kalian stres. Ya, nah sekarang kita bakal ngebahas soal ciri-ciri lingkungan toxic friends. Biasanya nih ciri-cirinya nih bikin kita yang sebenarnya kita nggak nyaman, tapi ketika berada di sama mereka nih, sama teman-teman toksik ini, kalau bahagia ya bahagia banget, kalau sedih ya drama banget, lebay. Atau enggak kalian lama-lama kayak ngerasa gini, kok gue ada di lingkungan ini kayak nggak bisa mengekspresikan apa yang gue Iya, rasa emosional. ya. Iya, jadi semua apa-apa serba ketahan ya. Gue mau ngelakuin ini takut nggak enak. Iya. Mau ngomong ini takutnya nanti dia marah. Sebenarnya bukan kalian yang toksik, karena kalian ada di lingkungan toksik. Jadi kalian nggak bisa nih mengutarakan apa yang menjadi pikiran atau ide kalian. Benar, jadi yang namanya emosional tuh gak cuma marah-marah aja, tapi emosional sedih juga bisa. Emosional sedih sambil marah-marah juga bisa. Nangis yang sinetron. Kamu jahat. Nah itu kan emosional sedih. Gue mah gak dapet sedihnya, kayak enak orang ngeliat gue. Oke. Salah satu ciri-ciri kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan toksik adalah apapun yang kita lakukan di lingkungan itu semuanya itu bukan tentang kita, tapi tentang teman kita gitu. Ya. Gak pernah kita yang jadi perhatian ibaratnya. Iya, ujung-ujungnya itu kayak tadi aku bilang, kalian akan selalu takut salah, kalian akan selalu takut disalahkan, atau enggak kalian selalu takut untuk bilang enggak gitu. Ya. Selalu enggak enakan jadinya. Iya, gitu. jadi gerak sama aktivitas kita di lingkungan itu tuh kebatas gitu kan. Kebatas, bener. Jangan ini nanti itu, Iya. Gitu misalnya. Dan biasanya kalau kamu udah merasa seperti itu, lama-kelamaan kamu kayak ngerasa kayaknya gue dimanfaatin doang. Ya, nah kadang-kadang kita gak nyadar kapan kita dimanfaatin ya kan. Gitu tolong kan? dong cariin saya ini narsum karena pekerjaan saya udah mepet. Ketika dia nanti dapat narsum atau dapat apa, dia sukses, dia gak akan menyebut nama kamu. Oh ya, ini yang dapetin gua. Ini narsum dari saya, mohon maaf ya. Lu yang ngerasa lu nyariin narsum langsung yang kicep aja gitu. Gitu ya. Ini pengalaman pribadi tahun berapa nih Bu? Belum lama kok Pak. Oke. Dan gak tahu kenapa selanjutnya adalah ini ya. Jadi lama-lama kita baru sadar kalau ternyata kita dimanfaatin guys. Itu tadi kan udah gue bahas. Oh udah lu bahas ya? Barusan. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah orang-orang di luar lingkungan pertemanan kita tiba-tiba jadi kasihan sama kita. Iba sama kita, jadi kayak lo gak apa-apa main sama mereka? Gini, ya lo Tan, lo mau seriusan gak apa-apa? Enggak apa-apa, kenapa? Enggak kok, gue ngeliat lo disitu bener-bener kayak anak bawang ya. Iya, contoh yang temen yang gak diajak ngobrol tapi bayarin doang, ada tuh. Ya Allah sih amat sih hidupnya. Ada gue temen ya SMA, Allah. ada cewek terus kita jadi gak enak pokoknya. Ada. Oke. Ada yang kayak gitu. Atau gue kesel, tar dulu nih yang toksik juga jadinya. apaan sih? Iya toksik, kita lagi ngecuap-cuap ini depan kita, lihat tuh pentem. Tar dulu, saya mau lempar dulu satu. Kenapa? Oh ya emang nih. Gak kena. Udin! Main Instagram mulu. Itu salah satu contoh yang toksik. Toksik nih emang nih, kru toksik kita satu ini nih. Giliran sama cewek cakep aja lu gemeteran. Giliran mentang-mentang di sebelah gua botak glowing lu gak mau lihat. Cowok cakep, Teng. Silo matanya. Mungkin harus dijelasin ke kakak-kakak. Jadi tadi sini gue kenalin dulu sini. Sini sebentar. Gue kenalin dulu. Jadi biar kakak-kakak lihat. Gak apa-apa sini. Sini, mentang-mentang pakai masker. Mana nggak apa-apa, handphonenya bawa. Kasih lihat. Enggak. Gue pengen. Sini. Enggak mau kemana? Sini. Mau kemana? Enggak, jadi tadi kita kakak-kakak kenalin nih, ada Udin. Halo.
Enggak, namanya sih bagus ya, Khoirudin. Ya Iya. anak sini manggil Udin. Lo Jangan tadi- gemeteran dong samping Dita. Lo tadi scrolling Buka ya? dulu Lo maskernya. tadi scrolling ya? Oh Nggak nggak boleh boleh, covid katanya Tadi gitu. scrolling sosmed. Aduh lu sini. sini. Mau kemana sih lu, giliran di sebelahnya bule aja cewek bule. Lu mau giliran minta Dita juga bule. Bule potan. Lo scrolling sosmed ya? Buat Apaan? Gue pengen tau apaan? Wanita-wanita? Iya. bagus. Nah gini. Apaan? Judi online? Oh bukan. Tabok. Ilegal. Tabok. Nggak, kalau buat kita berdua nggak apa-apa, tapi buat teman-teman toksik. Enggak, dari tadi kan kita cuap-cuap ya. Dia di depan dengan anak kayak gini doang sampai nunduk-nunduk. Ya udah, itu adalah contohnya. Oke, Udin sekarang balik, silakan lanjut lagi, nggak apa-apa. Ntar gue kasih koyo ya. Itu lehernya Iya. takut pegel itu. Lanjut lagi scrollingnya nggak apa-apa. Itu adalah tadi contohnya, gitu kan? Iya itu contoh. Dan, Contoh ini Udin sih gak toksik sebenarnya. Ya, Dia cuma lagi ansos, asik sendiri dia. Oh ini, sorry saya lupa, saya pakai face mask. Iya. Saya Dia, lupa. dia biasanya kalau di sebelah gue ini cowok-cowok yang glowing kayak Ditan gini, dia merasa tersaingi Tan. Oh gitu, oke fine. Gitu. Wah, saingan gue nih gitu. Nah biasanya orang-orang kayak Udin tadi tuh bakal itu dia bakal ngerasa seneng banget ketika nggak ada teman-teman kru di sekelilingnya. Karena bisa asik Bisa sendiri bahagia dia. dan asik sendiri gitu kan. Kata dia gini, kalau ada teman-teman di sekeliling gue ntar gue diintip mau buka apa ya Terus gitu dikasih kan. tahu ke presenternya lagi ngapain sama temen-temennya. Gitu, itu adalah contohnya. Nggak, dia Tapi nggak apa-apa salah. kok, lo baik kok setahu gue. Nggak, tapi dia salah. Dia salah berhadapannya lagi sama kita berdua. Iya tadi nggak 30 detik tadi aja, yang lainnya nggak kok, lo baik-baik aja. Tenang. Semua berhak bahagia Besti. Bestie. Oke. Lanjut lagi kita Besti ya. Udin langsung malu. Oke, dan selanjutnya ini penting nih guys, penting buat kakak-kakak, yaitu bahayanya toxic friend atau teman-teman beracun ini bagi kesehatan mental kita. Iya, ini yang jarang banget orang peduli tentang mental health. Health ya. Iya, jadi ketika orangnya udah nggak ada kayak kemarin contoh kasus ya, itu butuh banget kan. Ya. Kita nggak tahu seberapa depresinya dia, seberapa kesehatan mental dia keganggu, tapi orang-orang di sekitar hanya bisa menyalahkan, judge. Intinya sih orang sekitar kalau saya generalisir ya, tepatnya adalah nggak ngebantu, nggak ada yang megang, dia minta tolong. Ini dia rasa empati di kita nih sekarang udah Betul. benar-benar kosong. Dimana hati nurani kalian ketika gini loh, kadang-kadang aku nggak habis pikir sesama perempuan yang menghujat. Ya itu dia kan, ya itu dia lah, woman support woman kan, lu tahu. Iya kayak gini, ya lu nya aja yang murahan. Cewek kan itu gitu. ngomongnya itu yang berbicara perempuan. Maksud aku kadang-kadang gini loh, kalian nggak bisa dibalik ya gitu. Jangan orang selalu bilang jaga anak Ya perempuan ini kalian gitu. kita agak melebar dikit, tapi Iya, nggak kalau apa-apa ya. misalnya kakak-kakak mau cari tahu, kemarin ada kasus cewek pinter, cewek baik, cewek cantik, almarhum Novia, bisa dicari tahu. Ya, hashtagnya kan banyak tuh. Dia suicide atau sedih banget, dia patah hati, dia sampai bunuh diri, bisa dicari tahu sendiri. And next kita sedih kalau bahas dia, kita lanjut aja. Enggak, tapi maksudnya kan ya biar kakak-kakak ini lebih Iya. paham lah, mengedukasi juga kita kan. Betul. Maksudnya kita nggak mau bahas tentang sedihnya, tapi ambil pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian itu Ya gitu loh. betul, dan salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, ini diambil dari Healthline ya, adalah yang sama kayak Novia almarhum itu jalanin. Terabaikan Dia ngerasa ya. terabaikan kan, dia Betul. ngerasa dicuekin, ngerasa ketika dia minta tolong gak ada Nggak ada tangan yang mau tolong, malah manapun yang nolong malah dia. mengancam dia gitu kan. Nah ini yang berbahaya ya. Jadi tolonglah rasa empati kalian lebih ditingkatkan sedikit aja gitu ya. Bener banget. Dan pastinya nih kalian juga ciri-ciri tadi dari si almarhum Novia yang kita bisa ambil, mungkin mereka nih dia tuh lebih stres ketika berinteraksi dengan orang, orang banyak. Itu yang akhirnya dia alami kan. Akhirnya overthinking. Dia memilih untuk akhirnya mengakhiri hidupnya. Betul, gitu. berkaitan sama selanjutnya adalah ngerasa gak didukung Nah kan. ini sebenarnya benang merahnya sama. Dia lingkungannya gak ada yang dukung dia sama sekali ketika dia butuh bantuan. Dia juga sempat reach out sebenarnya kan ke beberapa lembaga. Cuman kalau yang dari saya baca, lembaganya kalau menurut saya telat aja sih. Karena lambat untuk direspon. Mohon maaf Novia Ya kan banyak mungkin. juga. Iya, tapi ya memang itulah di Indonesia. Guys, nggak langsung, kadang-kadang harus nunggu viral dulu Tapi baru. yang perlu saya
apa ya salut akhirnya diakuin kan biasanya lembaga-lembaga nggak ngaku tuh, sekarang pada ngaku. Oke. Ya netizen karena udah makin pinter Ditan. Mereka mau berbuat apa? Dikulik-kulik nanti, dicari-cari. Nah setelah akhirnya mereka tidak merasa didukung, pada akhirnya krisis kepercayaan diri dan merasa tidak berharga akan mengidap nih sama orang yang punya kesehatan mental seperti ini. Oke. Lagi-lagi contoh di almarhum Novia itu kita bisa ambil ya. Akhirnya dia gak percaya diri, merasa dirinya udah gak berharga. Keluarga pun dimana om-omnya tadinya dia minta bantuan malah mengancam juga. Diancam juga. Nah akhirnya inilah gitu. Dan efeknya jadi bisa krisis kepercayaan diri dan merasa gak bahagia. Persis banget kayak yang dialamin sama dia gitu kan. Ini adalah contoh kalau kita berada di tengah-tengah lingkungan yang toksik kan. Sehingga akhirnya kita nyalahin diri kita sendiri. Ya padahal belum tentu diri kita tuh salah gitu. Enggak. Kan. Gitu. Udah jalanin aja. Ya mudah-mudahan semua di sini kakak-kakak milenial yang lagi menyaksikan kita hari ini semua memiliki kesehatan mental yang baik. Jangan sampai pernah punya pikiran untuk yang tidak-tidak seperti yang tadi kita udah sebut. Tanamkan aja di diri kita kalau kita ini berharga kok guys gitu. Betul. Ya jangan pernah merasa rendah diri. Betul, kalau di TikTok ada tuh tanam-tanam ubi. Terus. Adalah lagunya pokoknya. Gila anak TikTok banget ya Bo, gue bingung deh. Oh iya gue harus tahu yang tren sekarang dong. Gak apa-apa, ini dia nih maksudnya umur boleh tua ya kan, tapi TikTok jalan. Biar gue bisa ngaku muda ya kan, gue tahu yang lo dengerin. Gini. Berawal dari temenan lama. Nah, itu gue gak tahu. Gue gak tahu, lagu itu muncul banget di kuping gue gak, tapi gue gak hafal kakak ya. Oke, next adalah nih pendek aja, gimana cara kita bisa mengatasi lingkungan toksik ini sih? Secara singkat aja ya. Singkat ya. Yang pertama adalah menetapkan batas. Kita harus tahu batasnya. Saya sih kalau udah kesel, saya nggak anggap tuh orang ada. Gue separah itu gue. Sama, kan gue bilang tadi gue bisa unfriend atau unfollow. Enggak, ketemu nggak gue lihat. Iya, pura-pura nggak kenal aja. Iya, gue bisa sejauh itu kalau gue udah kesel sama orang. Itu salah satu contohnya nih buat kakak-kakak kalau udah terlalu mengganggu. Ya udah, tetapkan batas. Mungkin hanya ngobrol, mungkin hanya bersapa tapi nggak usah ngobrol gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa beri saran secukupnya, udah secukupnya aja ya, karena biasanya orang toksik itu akan bebal. Susah dikasih tahu. Dan abis kasih saran kalian juga harus tegas. Tadi benar kayak Nuke sama Ditan kan. Kalau gue udah gak suka udah. Ya, jadi mending tegas. Diingetin saran garis miring diingetin aja dengan cara yang tegas. Lo tuh orangnya begini, sadar nggak sih? Gitu. Pasti nggak sadar. Kalau dia masih besok kayak gitu, ya udah bye. Mulai menjauh aja dari mereka nih selanjutnya. Cari gitu teman baru, jangan pernah takut untuk gue nggak punya teman baru. Ada kok. Lo bakal ketemu temenan di mana aja gitu, bisa dari mana aja. Seleksi alam tuh nggak bisa kalian pikirkan sekarang. Iya, karena sekarang udah ada sosial media juga. Mungkin kita beda kota, beda negara. Bisa berteman. Bisa beda bahasa, ada Google Translate. Bisa berteman juga, ibaratnya kayak gitu. Dan sebisa mungkin yang berikutnya caranya kalian jangan sampai terbawa emosi, kepancing sama mereka. Gue susah banget nih. Karena memang ini yang mereka mau gitu, bikin kita kesel. Ini susah banget yang namanya jangan terpancing emosi tuh. Iya, paling bener-bener kayak. Gue ngaku deh karena kadang gue meskipun gue diem gue emosi banget dalam hati. Lihat lu ntar. Iya, separah itu gue. Asli. Iya kayak gitu ya kakak ya. Maksudnya jangan sampai kita yang kebawa emosi, itu tandanya mereka berhasil. Betul, jadi sebaiknya kita harus lebih hati-hati lagi dalam menjalani hubungan pertemanan nih buat kakak-kakak. Pilih-pilih boleh ya. Pilih-pilih di sini maksudnya baik untuk kalian juga ke depannya. Mudah-mudahan kalian dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Betul, pokoknya cari aja lingkungan pertemanan yang lebih sehat dan memberikan pengaruh positif buat kita. Semoga kita semua ketemu yang kayak gitu ya. Oke, tapi kita masih punya pembahasan lainnya, nggak yang toksik-toksik lagi mungkin ya. Kayaknya lebih enak deh bahas yang lain. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.